Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Gebi Suci Lutfia, dan teman-teman saya, yaitu Nur Halimah, Dinia Syangka, Zaura Zakia, dan Mirza Aina Tasya. Di sini kami akan menjelaskan tentang bank syariah. Pengertian perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemashalatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilakukan oleh OJK. Namun, dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi dari perbankan syariah adalah bank syariah dan undang-undang syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Struktur perbankan syariah. Pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, unit usaha syariah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. Yang ketiga, bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kanun merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dasar yang melandasi terbitnya Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yaitu Kanun ini merupakan tindak lanjut dari Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 mulai berlaku sejak 4 Januari 2019 dengan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan aturan ini paling lama 3 tahun sejak kanun diundangkan. Kanun berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Kedua, setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh. Yang ketiga, setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota. Yang keempat, lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh. Yang kelima, lembaga keuangan syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Cara menyikapi Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 yaitu implementasi aturan berbatas waktu 3 tahun sejak diundangkan, sehingga setiap orang, badan usaha, dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke lembaga keuangan syariah. Analisis kanun-kanun Aceh berbasis hak asasi manusia. Sejak pemerintahan khusus Aceh dibentuk pada 2001, pemerintahan Provinsi Aceh telah mengeluarkan berbagai kanun. Sehubungan dengan hal ini, dari interaksi Demos bersama sejumlah partai politik setempat dan anggota legislatif, cukup menggembirakan bahwa terdapat kehendak untuk mendorong diimplementasikannya Perjanjian Helsinki Butir 142 sebagai dasar dalam penyusunan anggaran publik maupun dalam hal legislasi. Terdapat pula kehendak untuk melihat kembali kesesuaian kanun-kanun yang ada dengan perjanjian tersebut. Untuk itu, Demos mengambil inisiatif melakukan semacam academic review terdapat berbagai kanun yang telah ada. Tentu, upaya ini tidak dapat mencakup seluruh kanun dan dibatasi hanya pada beberapa kanun yang kira-kira akan mempengaruhi kehidupan demokrasi di Aceh. Maka dari itu, buku ini menjadi bacaan wajib bagi aktivis, akademisi, politisi, wartawan, dan mahasiswa dalam memahami dinamika-dinamika demokrasi dan perspektif HAM di Aceh. Inilah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.